Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum punya buku ini jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Ini buku isinya testimoni sholawat ya, pengalaman-pengalaman dari aku dan banyak orang yang bersolawat. Insya Allah bisa nambah semangat kalian dalam bersolawat. Harganya 55.000. Kalian bisa beli di Gramedia atau kalian bisa beli ke admin via WA ataupun Shopee. Klik aja nanti linknya di deskripsi box. Yang mau beli Yang mau beli e-booknya juga ada di Play Store ya. Dan teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ini dari Mbak S di Sukabumi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya dari Sukabumi. Singkat cerita tentang saya dan suami. 1 tahun berlalu, keadaan rumah tangga kami tidak baik-baik saja. Suami saya selingkuh di bulan Oktober 2021 sampai selingkuhannya hamil. Dan akhir 2022 suami saya minta izin mau nikahin selingkuhannya. Ini aku salpok ngeliat ini, bentar teman-teman. Aku salpok ada jambu. Aduh, dari tadi tuh aku bikin video berarti ada jambu dong di belakang. Gak apa-apa ya, lanjut ya. Minta izin mau nikahin suaminya selingkuhannya. Saya kasih tanjakan. Kok tanjakan sih? Mungkin pertanyaan mungkin ya. Tantangan kali ya ke suami, kalau dia mau nikah sama selingkuhannya, saya minta cerai. Tapi suami nggak mau ceraiin, sampai akhirnya suami saya nikah diem-diem bulan Januari kemarin. Lalu suami saya menceraikannya pas munggahan mau puasa dan berjanji dia akan kembali ke saya dan anak-anak dan tidak akan mengulangi kesalahan. Saya berharap itu benar, amin. Selama proses saya bermasalah sama suami, benar-benar Allah menguji saya. Ekonomi keluarga pun sampai usaha kecil-kecilan saya suka jualan online semuanya hancur berantakan. Kerjaan suami juga, dia bekerja di desa sebagai kepala dusun dan sampingannya nyupir bawa sayuran ke pasar induk. Sampai dia keluar dari desa dan saya pun sampai ngutang ke sana kemari buat anak. Pada suatu hari saya pinjem uang ke tetangga saya dan saya bilang bayarnya dicicil. Dia ngasih. Pas kemarin mau puasa dia nagih terus ke saya dengan alasan uang yang dipinjemin ke saya itu uang paket. Terus saja berlalu dengan penagihannya. Setelah saya amalin sholawat berkat lihat videonya Mbak, saya selalu rutin tiap hari. Alhamdulillahnya selalu ada rezeki buat anak sama nyicil utang. Pas kemarin tetangga saya itu mendesak nagih ke saya sampai WA suami. Katanya saya minjem uang gak tanggung jawab selama 3 hari. Saya rutin setiap hari dengan salawat Jibril sebanyak 5.000 kali dan munjatnya 500 kali. Suami bantuin bayar Mbak Mil walaupun belum semua. Masya Allah, saya gak bisa nahan air mata. Gak berhenti saya berterima kasih dan semoga suami saya pun benar-benar berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak S di Sukabumi ya. Begitulah ya teman-teman, ujian kita tuh ada aja ya. Ada yang ujiannya pasangannya selingkuh, tergoda oleh perempuan lain gitu ya, kemudian sampai ekonomi juga ikutan hancur. Dan tapi lagi ya. Masya Allah banget teman-teman. Itu semua kan jadi pelajaran ya, jadi pelajaran buat Mbak S, jadi pelajaran buat buat suaminya juga gitu loh. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Berasa kan ya teman-teman ya, berasa ya bapak-bapak kalau ada yang nonton, jangan macam-macam. Karena sekali macam-macam itu hancur semuanya. Keluarga hancur ya kan, yang udah dibina bertahun-tahun. Kehidupan ekonomi pun hancur gitu loh. Jadi hati-hati siapapun ya. Ujian rumah tangga tuh ada aja ya. Ujian yang seperti itu tuh pasti ada dalam setiap rumah tangga. Yang bisa menyelamatkan hanya satu, iman. Kalau kita punya iman, kita bisa selamat. Ya, makanya aku selalu gini loh teman-teman ya. Aku tuh selalu mengingat diri aku gitu ya. Mengingat diri aku apa sih itu bahasanya? Jadi gini, kalau misalnya lagi ada yang godain gitu ya. Ada yang godain aku nih misalnya ya. Misalnya ada yang naksir, ada yang godain. Gak usah kepedean. Aku selalu mengingin diri aku sendiri. Gak usah kepedean.
di mata orang mungkin kita cantik gitu ya. Ini buat pesan buat semua teman-teman ya, buat ibu-ibu nih ya, kalian tuh digoda nih misalnya sama orang, ya namanya digoda, dipuji segala macam, terbang. Apalagi mungkin sama pasangan sendiri jarang dipuji gitu kan ya, terbang, nggak usah kepedean. Yang tahu kita luar dalamnya ya pasangan kita gitu loh. Bapak-bapak juga nggak usah kepedean, yang tahu luar dalam bapak-bapak ya istrinya bapak-bapak gitu. Jadi nggak usah kepedean gitu. Jadi itu yang selain kita kuatkan iman kita, rajin baca sholawat, benerin sholat gitu ya, otomatis nih kalau orang udah sholawatan mah sholatnya rajin ya, udah rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga mesti mengingat diri, jangan kepedean. Mereka cuma ngelihat kita dari luarnya aja, mereka nggak tahu tuh dalamnya kita. Dalamnya kita ya baik buruknya yang tahu ya pasangan kita sendiri. Itu aja sih teman-teman ya. Karena kan kalau nggak suaminya yang tergoda, istrinya yang tergoda, banyak kan kejadian-kejadian seperti itu. Makanya balik lagi, yang tahu luar dalamnya hanya pasangan kita. Yang tahu luar dalamnya kita, baik buruknya, cantik jeleknya, cakep jeleknya, iya pasangan kita sendiri. Jadi nggak usah kepedean gitu ya. Lanjut, aku mau bacain testimoni selanjutnya. Ini dari Mbak Eva di Aceh. Assalamualaikum Mbak Mel, semoga Allah limpahkan rahmat dan berkahi hidup kita semua, amin. Insya Allah mau testimoni keajaiban salawat Mbak. Alhamdulillah semua atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Eva dari Banda Aceh. Kisahnya berawal di awal tahun 2022, pas tahu saya hamil lagi. Rezeki dari Allah Alhamdulillah. Di bulan pertama dan bulan kedua rutin check up. Bulan ketiga saya nggak cek karena merasa semua aman-aman aja. Ramadan tahun lalu pun saya berpuasa karena emang tidak mual muntah yang berlebihan dan dokter mengizinkan hal tersebut. Usai lebaran pas check up di situ dokternya bilang kalau babynya sedikit ada problem dan diminta untuk ke veto maternal, pemeriksaan lebih lanjut. Di situ saya down Mbak, Allah uji kesabaran tapi saya tidak putus dan terus sholawatan. Konsul juga dengan bidan yang kebetulan kakak ipar saya. Beliau usulkan untuk cek ke dokter lain karena kadang diagnosa bisa berbeda. Singkat cerita, waktu itu hari Jumat dapat jadwal untuk cek dengan dokter lain bidang veto maternal. Saya dan kakak ipar pergi sebelum asar untuk bisa dapat nomor awal dan suami saya menyusul. Di tempat praktek dokter tersebut saya langsung sholat asar sambil menunggu dokter datang. Saya terus kencengin sholawat. Tepat pukul 5:30 dokter tiba dan saya langsung dipanggil masuk untuk periksa didampingi kakak ipar. Perasaan saya sudah campur aduk, takut baby ada apa-apa. Alhamdulillah setelah di USG dan semua keluhan disampaikan pada dokter, qadarullah hasilnya baik-baik saja, tidak ada membahayakan baik saya maupun baby. Alhamdulillah ya. Keajaiban keduanya apa? Keajaiban kedua, pas mau bayar biayanya, pas mau bayar gitu ya, lagi-lagi Allah tunjukkan kuasanya, saya hanya bayar 10.000 Mbak. Itu pun karena pasien baru, padahal tetangga saya periksa dan tebus obat kena biaya 800 ribuan. Masya Allah, lagi-lagi berkah sholawat saya sampai nangis. Akhirnya uang tersebut saya gunakan untuk beli perlengkapan bayi, karena perlengkapan bayi yang lama udah sempat saya sumbangkan saat ada musibah banjir beberapa tahun lalu. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, berkah sholawat senantiasa kita ucapkan. Masya Allah, alhamdulillah sampai sekarang anak saya insya Allah sehat Mbak Mel. Sehat selalu Mbak Mel dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Nah sedikit aja itu dari Mbak Eva di Banda Aceh. Mohon maaf ada suara motor lewat, nggak aku potong ya. Ada suara musik juga nggak aku potong, biarin aja udah ya teman-teman. Masya Allah banget ya, dahsyat banget ya. Memang kalau lagi hamil tuh pikiran kita suka aneh-aneh ya teman-teman. Karena dulu aku pernah hamil anak pertama aku, itu tuh aku pendarahan dari mulai hamil ya bulan pertama sampai lahiran itu aku selalu pendarahan. Ya kan pikiran kemana-mana ya, karena aku punya temen yang pendarahan, cuma memang dia banyak ya sampai pakai softtek. Itu pas lahir anaknya tuh ya memang ada sesuatu gitu loh. Jadi kayak di bagian pokoknya aku nggak mau cerita lah, pokoknya ada sesuatu lah ya teman-teman. Alhamdulillah anaknya sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi teman-teman ya pasti kita takut lah ya, namanya juga apalagi anak pertama, pikiran kemana-mana ya kan. Dan ini juga yang dirasain sama Mbak Eva ya, takut dong gitu loh. Tambah lagi dengar dari tetangga katanya biayanya mahal sampai sekian ratus ribu gitu kan. Tapi Masya Allah banget, terus istiqomah sholawat, nggak ada apa-apa. Bisa jadi memang tadinya ada apa-apa loh ya, bisa jadi mungkin nggak salah prediksi dokter yang pertama, tapi alhamdulillah sama Allah dihilangin karena keberkahan dari bersalawat itu sendiri. Dan Masya Allah lagi bayarnya cuma 10.000. Kenapa bisa cuma 10.000? Dulu ya barang-barang bayi yang bekas kakaknya ya dikasih, disumbangin.
Jadinya Allah juga nggak ngebiarin tuh Mbak Eva nggak bisa beli bahan-bahan barang-barang pakaian peralatan bayinya, diganti, udah pasti diganti gitu loh. Jadi teman-teman sekarang kalau kalian masih punya saya baju-baju bayi atau barang-barang bayi kalian lah, anak kalian udah nggak dipakai, nggak usah disimpan-simpan buat kakaknya, mending disedekahin. Insya Allah nanti udah disiapin sama Allah. Kalau misalnya nanti punya anak lagi, udah disiapin gantinya, tenang aja ya. Jadi udah, jadi kalau kita nggak bisa bersedekah uang pada saat ini gitu ya, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita sedekahkan, barang-barang misalnya gitu loh, baju-baju anak kita yang udah nggak kepake, sedekahin, kasih. BTW juga aku suka baca ya chat-chat dari kalian yang Mbak Mel apa namanya, kalau ada baju anaknya yang udah nggak kepake aku mau gitu ya. Aku juga mau gitu loh. Cuman masalahnya anak aku itu ya bajunya nggak awet. Jadi kalau dia udah make itu pasti dekil and dekumel. Jadi tidak layak untuk dibagi gitu loh teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Jadi paling ya udah gitu loh. Itu bajunya nggak kepake misalnya. Pokoknya nggak layak deh gitu loh. Dan kalaupun memang misalnya masih bagus ya kadang-kadang aku kasih juga, cuman kan kalau misalnya aku tinggal di sini di Banjarmasin aku kirim berat di ongkir juga kan gitu. Jadi nantilah kalau aku udah tinggal di Bekasi, dan kalau baju anakku masih bagus juga ya, baju mereka mah gitu kalau udah pakai duh dekilan kumal sama kayak aku. Ya udah deh kalau gitu teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga tadi Mbak Eva lancar terus rezekinya, sehat terus ya adiknya. Masya Allah, aku udah telat bukanya jadi aku nggak bisa klik ya fotonya, cuman aku lihat lucu banget Masya Allah. Dan kemudian buat tadi yang pertama siapa ya, Mbak S dari Sukabumi, semoga masalah rumah tangganya selesai, kemudian kehidupan perekonomiannya naik lagi ya. Eh, Sabar, sholawat terus. Semua orang itu diuji, semuanya diuji, aku pun diuji. Cuman yang bisa jadi pemenang ya, pemenangnya hanyalah orang-orang yang berusaha deket sama Allah. Pemenangnya adalah orang-orang yang apa-apa ke Allah, apa-apa ngadunya ke Allah, itu yang bakal jadi pemenang ya. Gak usah kita curhat kemana-mana, gak usah kita ya segala macem ya ngeviral-viralin segala macem. Kalau yang punya masalah seperti ini ya serahin aja sama Allah, nanti diselesain sama Allah ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga doa-doa kalian juga segera diijabah, masalah-masalah kalian juga cepat selesai ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.